Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan semoga sahabat semuanya tidak bosan-bosan untuk menyimak unggahan video Banggus. Ini jambu air yang juga usianya juga belum seberapa. Pernah berbuah. Nah, sekarang ini karena di lokasi pot yang sempit, Banggus sudah berikan tutorial tentang perundukan. Nah, sekarang ini yang kita lakukan, kita juga ada hubungannya dengan perundukan. Bagaimana kita persiapkan tanaman ini ke depannya itu punya bonggol yang bagus. Ini sudah perundukan ke metode 180 derajat. Jadi bukan perundukan saja, bukan asal buah saja, tapi pada akhirnya punya tekstur batang itu yang bagus. Nah, mulai kira-kira usia seperti ini sudah kita lakukan agar kita sebagai penghobi itu betul-betul punya tanaman tuh bertahan bertahun-tahun dan berkualitas. Nah, tentu saja bila sahabat semuanya tidak melakukan seperti Banggus nggak apa-apa, tapi Banggus akan memberikan sampling-sampling. Jadi bagaimana untuk kelanjutan supaya bertahan bertahun-tahun. Oleh sebab itu 1-2 sampling selalu Banggus berikan tutorial. Baiklah sahabat semuanya, kita simak bersama-sama. Ada kurang dan lebih sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan metode perundukan 180 derajat. Itu akan memudahkan sekali kita untuk mengecek perakaran karena selalu bersesuaian bahwa ini saya lakukan adalah rawatan vegetatif. Jadi suatu saat itu bukan saja teknik perundukan. Setelah kita rundukkan seperti ini, membawa efek batang ini besar. Nah, ini yang dimaksud dengan Banggus, ini rawatan vegetatif. Jadi ini bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Tapi Banggus tidak, akan memberikan sampling. Ini sudah nampak keras, kawan. Nah, di sinilah fungsinya tanah, itu adalah media standar terbaik untuk tanaman. Baiklah, sahabat semuanya, akan saya berikan sampling. Tentu ini berulang-ulang, jadi media tanam tanah itu adalah media tanam standar terbaik. Dan ini juga saling mengkait, di mana saya melakukan rawatan awal vegetatif. Ya seperti ini, agar ini terpenuhinya oksigen. Kemudian setelah beberapa saat, ini usianya belum lama kawan, jadi ini stek, itu berasal dari sebelum saya upload ke media YouTube, sudah seperti ini. Jadi yang pertama rawatan awal vegetatif seperti ini. Satu, memberi ruang pada tanaman ini agar terpenuhinya oksigen dengan teknik lahan yang sempit di pot seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin membuktikan bahwa media tanah itu sangat bisa memberikan ruang kepada perkembangan pembesaran tanaman ini termasuk perakarannya. Nah, ini akan saya beri bukti. Yang ketiga, dengan adanya perundukan 180 derajat, membawa perakaran ini kan semakin besar pertumbuhannya. Jadi bukan saja perakaran ini, tapi termasuk pada bonggol. Jadi rawatan vegetatif pernah saya upload, tetapi karena samplingnya belum lengkap, jadi perawatan vegetatif itu akhirnya akan memberikan pembesaran pada bonggol. Jadi ketika ini mengalami pembesaran, media tanam tanah itu kalau kita gunakan seperti ini, jadi ini kita pukul-pukul tidak jatuh, asal ini kering. Maksudnya tidak rontok. Ini pertanda perakaran di sini itu sangat berkolaborasi dengan media tanam tanah. Akhirnya ini suatu saat kalau berkembang biak dengan baik subur akan penuh dengan perakaran. Nah, kemana tanah itu? Tanah itu memberi ruang. Jadi secara tidak langsung melalui rembesan-rembesan ke bawah itu tanah itu akhirnya akan tergeser dengan perakaran. Nah, oleh sebab itu kawan, rawatan vegetatif fungsinya. Kemudian saya memberikan pupuk hijau daun itu agar media di sini, struktur media tanam tanah di sini itu selalu bisa diperbarui. Jadi untuk memperbarui struktur tanah. Di struktur tanah dengan pupuk hijau daun itu
perbaikan unsur-unsur hara-hara yang diperlukan untuk tanaman itu dari pupuk hijau daun. Dengan adanya pupuk hijau daun, nutrisi terpenuhi. Karena pupuk hijau daun ketika ada mikroba tanah, cacing tanah, juga di antara binatang-binatang seperti itu juga mengeluarkan kotoran-kotoran secara tidak langsung yang tidak kita ketahui itu sudah cukup diperlukan oleh tanaman. Karena ini adalah di media yang sangat sempit. Walaupun toh sebenarnya untuk pupuk organik berasal dari kotoran-kotoran hewan juga diperlukan, tetapi kita itu kan lahannya di lahan yang sempit di lantai 1. Jadi dengan pupuk hijau daun itu unsur hara dari kotoran binatang itu terpenuhi, kawan. Nah, seperti saya katakan terpenuhi seperti ini. Ini adalah binatang-binatang siput-siput kecil, maksudnya binatang lunak, siput-siput kecil. Ini banyak kotoran-kotoran. Oleh sebab itu kalau sudah sampai saat yang lama, itu adanya simbiosis di sini. Yang pernah saya upload dalam unggahan video saya. Nah, kita cek sekarang, kawan. Nah, seperti ini jadinya. Ada beberapa teknik dan langkah. Akhirnya kan kita akan mendapati bonggol ini besar. Jadi untuk mendapatkan batang itu yang bonggolnya besar suatu saat itu bukan semata-mata karena kita membuat stek cangkok dari awal yang batangnya besar, tidak. Ada perbedaannya. Walaupun batangnya besar sekalipun untuk membentuk bonggol yang kita harapkan itu perlu tahapan atau usia dari pohon ini dengan rawatan seperti ini, penempatan perakaran di atas itu sangat penting. Jadi Anda itu boleh memotong tanaman ini, tetapi kalau tanaman berbuah, ada akar baik, batang baik, daun baik itu bisa berbuah, itu jangan pernah disentuh akar yang bagian atas. Ini sangat krusial. Kecuali kalau pohon itu tidak melengkapi, misalnya cuma ada batang sama daun saja dibentuk macam-macam, nggak apa-apa. Tancap dalam pot atau mana asal hidup. Ini tidak, kan. Untuk tanaman buah di dalam pot, Anda boleh memotongnya, tapi saya ingatkan, jangan pernah memotong akar yang bagian atas. Ini sangat krusial, sebab akar bagian atas itu sangat penting untuk menyerap oksigen, untuk menyerap hara tanaman, dimulai dari sini, dari yang atas, untuk ditanam untuk tanaman di pot. Bahkan tanaman di dalam tanah sekalipun tuh kalau akar atasnya dipendam sampai 1 meter bisa mati, bisa kurus, apalagi dalam pot. Jadi kita perlu dicoba, untuk sahabat semuanya. Bukan Bangkus itu merasa menang, teorinya benar, tidak, bisa dicoba. Jadi unsur menyerap hara tanaman juga oksigen, kena matahari dan sebagainya, itu perakaran bagian atas sangat penting. Jangan pernah memotongnya bagian atas. Boleh dipotong bagian bawah. Tapi Bangkus tidak pernah melakukannya. Walaupun 10 tahun ada tanaman Bangkus yang sudah berusia 14 tahun jambu air. Suatu saat akan saya cek perakarannya, saya buat sampling, tapi belum untuk saat ini. Tidak pernah Bangkus ganti media sebab menggunakan pupuk hijau daun. Pupuk hijau daun tuh bisa memperbaiki struktur tanah. Di struktur tanah itu lengkap ketika kita menggunakan pupuk hijau daun. Nah, untuk mendapati tanaman kita dari akar yang baik, batang yang baik, sampai buah yang baik, itu tentu untuk koleksi pribadi kita itu perlu waktu yang bertahun-tahun. Tidak serta-merta terus kita memberikan contoh bonggol yang besar dari tanaman yang kita cabut dari lahan yang luas, kita tancapkan. Ya bisa seperti itu, tapi kita itu sebagai penghobi tanaman itu mesti nampak. Baiklah sahabat semua, kita simak beberapa tanaman saya yang sudah berusia lebih dari ini, dan kita melihat bonggol bawahnya itu adalah tanaman yang memang sudah berusia. Kita harus bisa membedakan. Ini adalah pohon jambu air yang kira-kira berusia sudah 4 tahun dan ini sudah berbunga, pernah saya upload. Ini berbunga, kawan, kita lihat bunganya itu sedang mekar, kita cek bunganya dulu biar yakin. Nah ini, kawan, bunganya. Nah, bunganya mekar. Ini usia 4 tahun, berasal dari biji. Jadi ini bonggolnya, batang bawah itu seperti ini, kawan.
Walaupun toh kita mendapati tanaman yang baru kita tancapkan dari stek besar atau cangkok besar, itu nggak mungkin mendapati gelembung-gelembung yang seperti ini. Kalau tanaman ini memang sudah lama di dalam habitatnya sini, masuk lingkungan kehidupan di sini. Nah, inilah perbedaannya. Sebagai penghobi tanaman tentu kita tahu, bukan asal besar, tapi besarnya kira-kira sudah lama tidak rawatan dalam pot, yang akan membawa tanaman ini suatu saat seni. Nah, ini seperti perakaran di atas itu sangat krusial, sangat penting. Boleh Anda memotongnya di bawah, tapi jangan pernah menghabisi akar di sini. Biar aja sampai kering. Ini sangat krusial untuk tanaman di pot, perakaran di atas. Kita lihat yang lain lagi. Sekali lagi saya buat contoh bukan jambu air, ini tanaman kelengkeng. Jadi untuk mendapati batang, kawan, seperti ini, bonggol bawah seperti ini, itu nggak bisa kita membentuknya dari stek besar, cangkok besar dalam 1 bulan, 1 tahun seperti ini, nggak bisa. Ini ada seninya, kawan. Nah, inilah tujuan bangkus untuk rawatan sendiri. Suatu saat kalau seperti ini mesti ada akar yang baik, batang yang baik juga bisa berbuah. Jadi 4 unsur melengkapi pada tanaman buah di tabu lampot. Ini seperti ini. Ini sangat besar, kawan, ini. Ini nggak bisa semata-mata kita bentuk dalam waktu yang singkat. Tentu kita itu harus sabar. Dan kita tahu membedakannya tanaman itu baru atau lama. Dalam teknik rawatan apa, tentu kita tahu sebagai penghobi. Nah, ini adalah sekedar pembelajaran bagus untuk pecinta tabu lampot. Agar tanamannya itu ada unsur 4 yang melengkapi. Ini jambu air, kawan. Kita turunkan kompos-komposnya. Kita turunkan. Nah, seperti ini, kawan. Jadi ini ada tekstur itu seperti ini. Kita lihat walaupun ini pernah kering, tapi normal kembali. Dari kecil, ini membesar ke bawah. Kemudian ini membesar. Nah, sampai batas di mana Banggus punya stek dulu ya cuma segini. Akhirnya Banggus bentuk ada beberapa cabang. Jadi steknya dulunya tingginya cuma 1 jengkal tangan saja. Nah, ini. Nah, kemudian kita perhatikan batang bawah. Oh, seperti ini. Kalau kita gali ini, kawan. Jadi kalau kita gali ini besar sekali bawah. Jadi ada ini besar, kemudian naik ke atas, kecil seperti ini. Nah, ini nggak bisa. Kalau batang besar pun akan membentuk bonggol bawah itu sebaik alami yang berada di pot, nggak bisa. Nah, ini pun keistimewaannya apa, kelebihannya apa? Karena selama 8 tahun pun itu belum pernah Banggus ganti media. Potong-potong akar belum pernah. Jadi ada beberapa teknik untuk tanaman itu tahan lama, agar kerdil itu harus dipotong akar. Banggus tidak. Yang penting media tanam tanah, Banggus pupuk dengan lumut air, dengan pupuk hijau daun. Dengan demikian tuh struktur tanah itu selalu terbarui, selalu terbaiki. Nah, ini manfaat antara kolaborasi tanah, pupuk hijau daun, juga tanaman. Yang memang itu sudah termasuk usang atau konvensional atau memang kodrat. Jadi kita perhatikan sekali lagi. Bonggol yang ketinggiannya cuma 1 jengkal. Ke atasnya kecil. Ke sampingnya pun kecil. Ke bawahnya membesar. Ini ya 2 kali jengkal, kawan. 2 kali jengkal tangan Banggus. Kalau ke bawah lagi mungkin 2 kali lebih jengkal. Kemudian Banggus akan beri bongkar juga tanaman Banggus dari cangkok besar yang saya pindahkan ke media pot agar sahabat semua itu jelas. Nah, ini yang dari batang cangkok besar yang usianya itu baru beberapa bulan. Jadi seperti ini, kawan. Ini berasal dari batang cangkok besar. Lihat, mulus saja, kawan. Lah, mulus saja. Jadi belum ada bentukan karena tanaman yang baru. Bawahnya pun tidak ada seni atau
benjolan-benjolan batang. Bahkan tuh masih mulus, jadi belum bisa dibedakan, walaupun ini kan akar sudah lah, ini nampak ini akar, tapi belum ada seni, jadi ini tetap sama. Jadi walaupun tuh dari batang cangkok yang besar atau stek yang besar, ketika tuh tanaman tuh baru, itu mesti sangat bisa dibedakan antara tanaman yang lama yang sudah bertahap melalui rawatan vegetatif. Inilah maksud Banggus. Jadi sahabat semuanya, kita kembali lagi ke fokus awal. Jadi pentingnya sejak dari awal dengan rawatan vegetatif itu selain perakaran yang atas itu memudahkan menyerap hara tanaman, kemudian oksigen, juga pembesaran berada di bonggol paling atas, di atas perakaran sedikit, pupuk hijau daun yang kita lakukan. Banyak teknik-teknik, mungkin teknik yang lain, Banggus tetap akan seperti itu. Nah, perakarannya pun tuh sampai bisa menembus seperti ini. Perakarannya bisa nembus sampai seperti ini, kita perhatikan. Jadi untuk perakaran sekali lagi, itu agar tanaman berakar tunggang itu kita sediakan media yang sekiranya bisa menembus media tanam di pot. Seperti ini kita buktikan, ini semua akan penuh akar, ini media tanam tanah. Nah, ini keras, belum Banggus siram dari tadi sore. Tetapi kalau ini kita siram air, itu akan lunak, akan lembut. Jadi tidak ada teknik khusus, maaf, bahwa perakaran berakar tunggang itu kita sediakan medianya yang selain tanah agar bisa menembus media. Itu Banggus tidak ada teknik seperti itu. Banggus meyakini tanah di lahan luas itu semua belum kena air itu keras. Bahkan tembok-tembok apapun terdesak oleh akar itu akan pecah, akan jebol. Jadi akar di sini mengalami pembesaran. Tembok-tembok atau lantai-lantai bisa pecah karena perakaran ini. Nah, apalagi medianya tanam itu tanah. Bagaimana mungkin tanah itu tidak bisa memberi ruang kepada pembesaran akar? Tentu bisa. Nah, inilah teknik Banggus, kepercayaan Banggus. Tetapi saya tidak memaksa bahwa teknik Banggus ini terbaik, pandangan yang benar, tidak juga. Sebagai manusia tentu saya harus banyak belajar. Tetapi perlu saya tegaskan, perakaran di sini itu yang media tanam tanah itu akan menguasai media di dalam pot seperti ini, kemudian sedikit demi sedikit karena tergeser oleh perakaran akan luntur melalui pembuangan di pot ini. Maksud saya melalui celah-celah pot. Nah, saya selalu memperbarui agar tanah ini selalu struktur biologi tanahnya itu normal dengan pupuk hijau daun. Kita bisa melakukan pemindahan ini langsung ke pot besar juga bisa. Tetapi tidak, agar tanaman ini betul-betul kuat perakaran di sini, Banggus hanya memberi ruang ini untuk penyerapan nutrisi, memperbanyak kompos hijau daun dan menggantinya polybag. Biasa karena Banggus itu sukanya terpal, adanya terpal itu paling efektif. Ini sangat kuat sekali, walaupun 10 tahun nggak akan rusak. Akan kita seperti ini kawan. Nah, seperti biasa yang Banggus lakukan. Jadi memberi ruang kepada perakaran di sini, juga tanaman ini. Nah, ini Banggus bukan memperbanyak media tanam tanah. Ya bisa Banggus beri tanah sedikit-sedikit, tetapi kompos hijau daun, tumbuhan lunak, buah-buahan, bisa kulit durian itu sangat bagus, kulit nangka, cempedak, atau buah-buah yang telah tidak terpakai itu sangat bagus kawan. Nah, inilah tujuan Banggus selalu berulang-ulang agar kita paham tentang perakaran, efek-efek perakaran, bonggol-bonggol tanaman di sini. Maksudnya tanaman buah-buah ini ada bonggol yang kita bisa membedakan antara usia tua juga usia muda, itu kita bisa membedakan. Bukan masalah besar atau kecilnya tanaman sejak dari awal. Kalau Banggus suka dari awal tanaman itu tanaman yang kecil-kecil. Kita staples kawan. Semoga staplesnya ini kuat. Enggak kena.
Kena kawan. Jadi kuat ini staplesnya. 2 staples saja saya rasa cukup. Nah, seperti ini. Kita isi kompos hijau daun di sini, tapi kita juga bisa mengisinya dengan media tanah. Nah, ini kita sediakan sudah, ini tanah. Nah, ini tanah. Bisa kita mengisinya dengan media tanam tanah. Tapi ya Banggus biasanya untuk media tanam tanah ini sangat sedikit sekali menggunakannya, tidak banyak. Agar ini celah-celahnya ini ketika kita siram air tidak cepat lari untuk keluar. Karena kita menginginkan tanaman kita itu baik, jadi seni tanaman dari akar sampai batang itu ada benjolan-benjolan atau bonggol istilahnya. Tetapi ini adalah tanaman berbuah. Jadi ada bonggol yang baik juga buah yang baik. Kalau tidak memenuhi 4 unsur itu saya rasa maksud Banggus itu ini lebih menantang gitu. Kita isi tanah untuk dasar saja. Nah, ini kompos hijau daun kawan. Kita masukkan full total saja. Nah, seperti ini kita masukkan full total. Kita rapatkan. Nah, untuk tanaman jambu air ini sudah pernah berbunga dan berbuah. Oleh sebab itu kawan, untuk merawat, untuk koleksi diri pribadi sendiri itu tidak, Banggus tidak selalu berpikir bagaimana supaya cepat berbunga. Tidak, berbunga dan berbuah itu suatu saat akan mengikut dengan adanya rawatan yang baik. Itu akan mengikut kawan. Kalau cepat berbunga, cepat berbuah dengan dipicu oleh obat-obat yang tidak berkolaborasi dengan tanah, itu pada akhirnya tanaman sendiri itu yang tumbuh, pertumbuhannya kurang bagus. Seperti ini kawan, biar kita beri tanah seperti ini karena ini media kita isi banyak kompos hijau daun. Maksud saya kita timbun sedikit untuk mengurangi bau. Jadi kalau sudah kita timbun seperti ini baunya itu hilang. Jadi syarat kita memberikan media tanah di sini itu memang bagus untuk menambah media tanam, tapi yang kedua itu agar pupuk hijau daun berasal dari kompos daun lunak itu tidak ada efek bau. Sekali lagi juga perlu saya tegaskan, jadi media tanah itu dengan media kompos hijau daun itu tidak akan pernah bisa berbau. Jadi yang berbau itu kalau kompos hijau daun itu tergenang air di sungai-sungai dan lain-lain, di parit-parit itu bisa bau. Tapi kalau tanah dengan hijau daun, tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa bau, itu ya kodrat juga kawan. Jadi untuk mudahnya teknik, tidak ngerti masalah keilmuan, teori dan lain-lain, anggap saja itu ya termasuk kodrat gitu aja. Itu lebih memudahkan kita untuk mengerti, karena yang penting itu kan rawatan kita, teknik dan teori. Nah, untuk teori itu mudah, teknik kita melakukan merawatannya itu memang perlu waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jadi saya rasa sahabat semuanya itu yang hobi pada tanaman tabu lampot itu memiliki berapa tanaman lah, 1, 2, 5 atau 10 itu, aduh sudah nggak berhenti. Maksud saya itu sibuk terus kalau sampai di atas 10. Nah, perbedaannya antara
untuk koleksi juga untuk dijual itu memang lain. Kalau untuk dijual itu dengan teknik seperti ini itu ya harus laku mahal gitu loh. Kalau nggak laku mahal mana sesuai, dari hari ke hari rawatannya pun itu sangat jelimet. Jadi demikianlah sahabat tutorial Banggus. Jadi kita memberikan tutorial itu sebenarnya pemaknanya itu sama. Agar ini terpenuhinya oksigen, rawatan awal vegetatif. Tetapi kan karena situasi dan kondisi berbeda, selagi ada sampling untuk Banggus, Banggus akan memberikan tutorial. Persiapan bagaimana tanaman ini ketika efek dari perundukan, akhirnya batang juga bonggolnya bisa besar. Juga semuanya itu berhubungan dengan rawatan awal vegetatif, teknik pemupukan hijau daun, media tanam tanah yang sangat berkolaborasi dan bisa memberi ruang pergerakan akar. Akhirnya media tanah itu akan tergeser oleh pertumbuhan perakaran di sini. Jadi intinya untuk Banggus maaf, berakar tunggang itu tidak ada kata bahwa media itu perakaran tidak bisa menembus media. Kalau media tanah sekeras-keras apapun tetap bisa ditembus oleh perakaran. Karena perakaran itu bisa tumbuh subur itu harus mencengkram erat seperti di lahan tanah luas. Kalau tidak mencengkram erat itu yang terjadi adalah hanya pertumbuhan perakaran vegetatif saja, akar itu lemah. Karena ini berakar tunggang, berbeda lagi dengan tanaman aglonema, seglonema, berakar serabut yang punya pembatasan usia, yang hanya daun saja, itu sangat berbeda kawan dengan berakar tunggang. Marilah sahabat semuanya, dari rawatan awal yang sangat baik, semoga yang berakar tunggang, koleksi tanaman tabu lampau dari akar yang baik, batang baik, daun juga bisa berbuah. Semoga tutorial saya bermanfaat. Tentu saya terus-menerus akan memberikan tutorial selagi ada kegiatan saya dan ada yang saya buat sampling. Karena kita juga ada batasan-batasan seperti ini gitu loh. Maksud saya ya batasan-batasan kita itu punya sampling atau enggak itu sangat sulit. Rawatan itu dari hari tahun ke tahun. Akhirul kata sebagai manusia, mari kita selalu pererat silaturahmi agar kita selalu memberi manfaat di bidang apapun, di bidang sayuran, lahan yang sempit seperti Banggus, tumpang sari, seperti terasiring, amfibi plan, itu karena di lahan sempit kawan. Jadi dengan tembok-tembok seperti ini. Jadi seperti ini ketika teknik perundukan sudah kita lakukan, kita coba kita dorong, kita geser ke sana. Nah, dengan adanya teknik yang seperti ini tidak menggunakan konstruksi-konstruksi yang berlebihan, kita tuh akan mudah untuk menggeser sana, menggeser sini. Ini efektif kawan. Di lahan yang sempit. Pas dengan tembok kawan. Dan nanti tentang lain-lainnya, tentang ranting-ranting kan kita bisa ngaturnya sendiri tanpa adanya teknik perundukan 180 derajat yang banyak segi positif keuntungannya di pot, kita susah untuk menempatkan di lahan yang sempit. Ini adalah utama motivasi Banggus untuk memberi manfaat pada kita semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.